Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan kekasih-kekasih Kristus. Selamat bertemu dalam renungan pagi Selasa 23 Mei 2023. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan secara singkat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu, Allah yang baik. Terima kasih hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami, Bapa. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini yaitu 2 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Sesudah itu dipunguttnyalah jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mencontoh sang guru. Lirik Kidung Jemaat 375 kita nyanyikan demikian. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Setidaknya lagu ini memberi kesan bahwa apapun keadaannya, Yesus adalah pribadi yang harus diteladani. Jubah Elia merupakan simbol kehadiran kuasa Allah. Dengan jubah gurunya, Elisa memulai tugas kenabian sebagai orang
yang dipenuhi kuasa Allah. Elia meninggalkan jubahnya sebagai warisan bagi Elisa, walau mungkin jubah itu bernilai kecil, tetapi jubah itu merupakan bukti turunnya roh ke atas Elisa. Elisa mencintai jubah ini sejak pertama kali dilemparkan kepadanya, dan dengan penuh sukacita ia mematuhi panggilan Elia untuk menjadi penerusnya, serta memiliki kuasa seperti Elia membelah sungai Yordan. Elisa merupakan figur yang tepat sebagai pengganti Elia, karena ia adalah seorang yang setia dan gigih berjuang. Hal ini terlihat dari keinginannya untuk tetap mengikuti Elia kemanapun Elia disuruh oleh Tuhan. Kesetiaannya kepada Tuhan dan kegigihannya untuk berjuang diperlukan karena Elisa akan menghadapi berbagai godaan dan ancaman. Tanpa karakter demikian, sulit bagi Elisa untuk menjalankan fungsinya. Elisa adalah saksi mata ketika Elia diangkat ke surga. Pada bagian ini kita dapat belajar bahwa Tuhan sudah memilih dan menetapkan seorang untuk melayani Dia. Karena itu, kita semakin diyakinkan bahwa jika Allah yang mengutus kita, maka Allah jugalah yang akan mengurus segala sesuatunya tentang pelayanan kita. Karena itu, marilah kita belajar dari mereka yang lebih dahulu melayani dan telah memberi hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Yesus telah menjadikan dirinya sebagai guru dalam kehidupan kita dan menjadikan kita sebagai murid-muridnya. Maka mari kita teladanilah Dia sang guru sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk meneladani Sang Guru sejati. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, Kevin Sahat Yohanes Siregar. Biarlah Tuhan memberikan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada saat yang bersamaan Tuhan, kami berdoa buat kekasih kami Bapak Albert Boro Matasak, yang berapa hari yang lalu Tuhan telah panggil kakak dari Pak Albert Boro. Tuhan kiranya menguburkan segenap rumpun keluarga. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang dalam kesehatan kurang baik. Tuhan kiranya menyertai. Tuhan pimpin kami semua, lindungi kami Jemaat Gunung Putri dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Inilah doa kami Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Jemaat Gunung Putri, renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.